Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahfud MD Official yang biasa menayangkan podcast terus terang mengajak kita di bulan Ramadan ini untuk melakukan tadarus. Tadarus itu artinya belajar bersama. Kali ini saya akan mengajak tadarus demokrasi dan hukum dengan menampung pertanyaan, kemudian saya coba menjawab, dan kali ini yang akan menjawab adalah Andra dari SMA Kanisius Jakarta. Silakan Andra. Halo Bro Mahfud dan pendengar podcast Ramadan. Perkenalkan, saya Andra dari SMA Kolese Kanisius Jakarta. Di sini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Prof Mahfud dan juga teman-teman pendengar sekalian yang beragama Muslim. Nah Prof, saya juga ingin bertanya nih Prof mengenai bulan puasa ini. Saya sering melihat orang-orang di sekitar saya yang saya kenal dan saya temui itu lebih berfokus pada ibadah puasa yang mereka jalani untuk menambah amal dan ibadah mereka dalam hal positif. Dan saya ingin bertanya lagi Prof, apakah bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat kita untuk saling mengerti kebutuhan orang-orang lain, terutama dari agama yang berbeda dengan kita? Apakah bulan puasa ini bisa menjadi ajang kita untuk menjalin rasa toleransi? Dan saya juga ingin bertanya nih Prof, mengapa saudara-saudara saya Muslim harus berpuasa dari pagi hingga maghrib? Apakah ada sejarahnya yang khusus atau bagaimana Prof? Itulah pertanyaan saya Prof, saya ingin mengucapkan terima kasih. Andra, terima kasih. Jadi betul, justru puasa ini disyariatkan oleh agama Islam, oleh Allah melalui agama Islam adalah untuk membangun empati. Empati itu merasakan hal yang sama terhadap manusia lain, terhadap manusia yang mungkin kelasnya berbeda. Kita harus merasakan empati terhadap orang miskin. Bagaimana kalau orang itu lapar, kita coba berpuasa. Kita berempati juga terhadap orang yang beragama lain. Oleh sebab itu, di dalam Islam itu ajarannya ketika ada perintah membangun keadilan itu, keadilannya itu harus untuk semua manusia, bukan untuk hanya orang Islam, keadilan itu. Sehingga firman Allah itu, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kamu bertahkim atau menegakkan hukum atau melaksanakan ajaran hukum di antara manusia, bukan di antara orang Islam, di antara manusia hendaknya kamu melakukannya dengan adil. Oleh sebab itu, kita juga diajari untuk berempati, bertoleransi terhadap orang lain, meskipun agamanya berbeda, meskipun sukunya berbeda. Jadi di dalam berpuasa ini kita harus menghayati bahwa kita punya kewajiban kemanusiaan di antara sesama manusia. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi Muslim yang benar, maka bergaullah dengan baik, perlakukanlah dengan baik orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita, agamanya berbeda, sukunya berbeda, kekayaannya berbeda, jabatannya. Itu harus diperlakukan secara sama. Nah, puasa itu melatih kita untuk melakukan empati yang seperti itu. Kalau pertanyaannya, puasa kenapa? Puasa itu kok pagi sampai maghrib? Nah, itu ya karena Nabi mencontohkan seperti itu. Nabi melakukan seperti itu. Di dalam Islam itu, untuk mengikuti ajaran Islam, itu ada beberapa sumber. Satu, Al-Quran. Di Al-Quran tidak disebut bahwa misalnya harus pagi sampai maghrib, tetapi memang ada ketika fajar sampai terbenam, itu ada ketentuan begitu. Tetapi juga ada contoh Nabi. Di dalam Islam itu, satu Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada hadis, ada perbuatan. Hadis itu perkataan, ada perbuatan Nabi, dan ada takrir namanya, atau ikrar. Nabi menyetujui sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini sumber hukum Islam. Sehingga kalau ditanya, kok pagi sampai maghrib ya? Iya, Nabi dulu kalau bulan puasa, puasanya pagi sampai maghrib. Sehingga kita seperti halnya sholat dikatakan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sholat misalnya, kenapa kita
kalau duhur 4 rakaat, rukuk, sujud. Kok begitu? Kok kalau subuh 2 rakaat apa? Karena Nabi begitu. Itu cara ritual kita. Atau kalau haji, kenapa harus keliling Ka'bah 7 kali? Kenapa harus sa'i dan sebagainya? Karena Nabi melakukan itu. Kata Nabi, "Khudu anni manasikaku." Tirulah ibadahku untuk ibadahmu. Gitu. Itu tuntunan Nabi. Jadi kalau ditanya kok pagi sampai maghrib kok tidak duhur sampai tengah malam gitu ya, itu sama dengan ketentuan sholat kok hari Jumat jam 12 misalnya. Itu karena firman Tuhan mengatakan begitu atau Nabi mencontohkannya begitu. Terima kasih Andra. Salam toleransi ya.